mereka tidak bisa mencapai sebuah harapan atas kepemimpinan Kiai Miftahul Akhyar dan Gus Yahya, jangan sampai rusak PBNU ini. Kalau Gus Yahya mundur, Rais Am tidak mundur, kasihan organisasi. Gus Yahya mundur, Rais Am harus mundur. Biar aman organisasinya. Biar selamat organisasinya. Ini dipotong Mas Erli, biar lebih beredar luas. Saya katakan, orang Rembang yang mengatakan, Kiai Miftah sumber hoak, melakukan manipulasi kekuasaan. Tapi karena sikapnya ini merugikan organisasi, saya terus terang sekarang ini. Saya mau tap ini, menahan lama saya sebagai warga masyarakat. Saya kaget, NU didirikan oleh kiai-kiai pesantren. Artinya apa? Pesantren sumber ilmu pengetahuan, melahirkan para ulama, melahirkan organisasi NU. Orang-orang yang punya basis pesantren justru dikatakan khawarij. Hanya setelah merasa sebagai Rais Suriah. Gus Abbas punya basis historis pesantren, masa dia dikatakan khawarij? Kiai Imad punya basis pesantren, masa dikatakan khawarij? Saya punya basis pesantren. Sebelum ada NU, leluhur saya itu sudah punya pesantren. Masa dikatakan khawarij? Hanya setelah duduk di Rais Suriah. Ini tipologi Ba'alwi menurut saya. Dan kita ini betul-betul memang punya jaringan genealogi keilmuan maupun kekeluargaan, Mas, di Rembang itu, di Rembang, di Pati, dan lain sebagainya itu. Sehingga biasa kita berbeda. Dan kita juga nggak membenci orang yang aktif, komunikatif dengan Habib. Dan mereka juga ketemu kita juga asik. Seminggu yang lalu ada yang datang ke saya, Mas. Oh, dia itu nampak muhibinnya. Panen mangga itu ngantar mangga banyak ke rumah saya, Mas. Padahal muhibin. Saya cadai, loh, kok muhibinnya malah ke sini? Nah, gitu. Nggak, jangan gitulah, gitu. Jadi orang Jawa itu biasa, berbeda tapi tetap masih akrab. Tapi kalau model Ba'alwi itu kan, kalau berbeda itu ya musuhan. Ya berimbas pada sebuah kebijakan, Mas. Berimbas pada kebijakan. Lah, Gus saya pakai teori Honocoroko saja, pakai teori Jawa saja. Artinya apa? Kalau Gus saya mundur, Kiai Miftahul Akhyar harus mundur, pakai teori Honocoroko. Honocoroko, ada utusan, ada dua abdi. Doto Sowolo, saling bertengkar, saling berselisih. Podo Joyonyo, ya sama-sama sakti, sama-sama menang. Meskipun dari analisis Gus Haikal tadi, sebenarnya Tanfid lebih kuat secara organisasi, dan memang betul. Kecuali Tanfid melakukan pidana, dan pidana itu biasanya sudah terpublish dulu kasusnya. Nah, kalau belum terpublish, Rais Suriah harus melindungi, menutupi. Harus itu. Karena daful fitnah wajib. Dampaknya kepada masyarakat luas masalahnya. Lah ini belum ada masalah, belum ada apa-apa, malah diisukan. Nah, jadi yang menjadi sumber hoak ini sebenarnya siapa? Saya katakan, sumber hoak adalah Rais Am. Sumber hoak Rais Am. Saya katakan. Jujur saja saya ini. Termasuk sampai mengatakan kita khawarij, wahabi. Siapa yang percaya kalau kita itu khawarij? Sebelum ada NU, tokoh-tokoh NU itu belajar dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Yang mendidik untuk tidak menjadi khawarij. Masa setelah berduduk di organisasi NU, yang notabene NU itu organisasi yang muncul, berkembang dari akar pesantren, yang punya genealogi keilmuan yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang duduk di pengurus organisasi NU seperti Kiai Miftah, nuduh orang-orang yang punya basis pesantren, basis historis pesantren, justru dikatakan khawarij. Sebelum ada NU, sebelum dia jadi pengurus NU itu berdiri lahir dari pesantren. Nah, orang-orang yang punya basis pesantren dikatakan khawarij. Ini kan luar biasa, ini sumber hoak, dikatakan Rawaibidah. Ini sumber hoak. Gus Yahya yang tidak ada berita apa-apa di luar, dikatakan punya masalah. Kasus keuangan, kasus Israel. Padahal di situ ada hal yang terkait dengan pembagian kue misalnya. Nah, maka saya ingin Gus Yahya terus terang saja. Kalau Gus Yahya suruh mundur, Kiai Miftahul Akhyar mundur.
Karena Kiai Miftahul Akhir melakukan manipulasi kekuasaan. Ini. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kan monggo botongo. Akhirnya sama-sama berhenti saja. Sama-sama berhenti saja. Untuk apa? Biar idza lam yudroku kullu la yudroku jullu. Apabila tidak bisa mencapai sebuah harapan secara keseluruhan, ya jangan diabaikan harapan-harapan kecil yang masih bisa diharapkan. Ketika tidak bisa mencapai sebuah harapan atas kepemimpinan Kiai Miftahul Ahyar dan Gus Yahya, jangan sampai rusak PBNU ini. Kalau Gus Yahya mundur, Rais Am tidak mundur, kasihan organisasi. Gus Yahya mundur, Rais Am harus mundur. Biar aman organisasinya. Biar selamat organisasinya. Ini dipotong Mas Erli, biar lebih beredar luas. Saya katakan, orang Rembang yang mengatakan, Kiai Miftah sumber hoak, melakukan manipulasi kekuasaan. Sebagai pemimpin, sebagai Rais Suriah, harusnya melindungi, ngayomi. Ini Mas, seperti ini. Kita tahan dari lama, Mas. Tapi karena sikapnya ini merugikan organisasi, saya terus terang sekarang ini. Saya montak ini. Menahan lama saya sebagai warga masyarakat. Saya kaget. NU didirikan oleh kiai-kiai pesantren. Artinya apa? Pesantren sumber ilmu pengetahuan, melahirkan para ulama, melahirkan organisasi NU. Orang-orang yang punya basis pesantren justru dikatakan khawarij. Hanya setelah merasa sebagai Rais Suriah. Gus Abbas punya basis historis pesantren, masa dia dikatakan khawarij? Kiai Imad punya basis pesantren, masa dikatakan khawarij? Saya punya basis pesantren. Sebelum ada NU, leluhur saya itu sudah punya pesantren. Masa dikatakan khawarij? Hanya setelah duduk di Rais Suriah. Ini tipologi Ba'alwi menurut saya. Tipologi Ba'alwi. Jadi itu, saya ingin Gus Yahya ketika mundur, Rais Suriah harus mundur. Biar tidak kasihan organisasi NU-nya. Gus Yahya yang gagah. Yang keren. Gus Yahya orang Rembang. Jadi gitu Mas Erli. Kemudian masih ada waktu untuk saya nggak Mas? Ini saya ingin menyampaikan monggo Pak, masih waktu masih banyak ya. Ingin menyampaikan kajian teks. Sebenarnya ini disampaikan, saya menyebutnya istilahnya Mangzurul Imam Al-Ghazali. Perspektif Imam Al-Ghazali terkait dengan Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan dan akhiran. Itu sebenarnya disampaikan di kitab Ihya Ulumuddin, juga Bidayatul Hidayah, juga disampaikan di Minhajul Abidin, Mas. Tapi teks ini lebih banyak kita jumpai di Ihya Ulumuddin, Mas. Ada teks Arab yang menarik. Yang Zurul Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ilal alaqati bainal bidayah wa nihayah. Nazratan amiqatan tartakizu ala tafsiri hayatid dunya wal akhirah. Jadi Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya, melihat hubungan antara permulaan dan akhiran dengan pandangan yang mendalam, yang berpusat pada penafsiran kehidupan dunia dan akhirat. Beliau punya satu prinsip, Mas. Ad-dunya bidayatun wal akhiratu nihayatun haqiqiyatun. Jadi dunia itu sebagai ibarat sebuah permulaan dan akhirat adalah akhiran yang hakiki, Mas. Yaral Ghazaliyu annal hayatad dunyawiyata ma hiya illa bad'un wa tahdirun fanin. Bainama al-hayatul ukhrawiyatu hiya an-nihayatul baqiyatu wal masirul abadiyyu. Jadi Al-Ghazali berpendapat bahwa kehidupan duniawi tidak lain hanyalah awal dan persiapan yang fana sementara. Sedangkan kehidupan ukhrawi akhirat adalah akhiran yang kekal dan merupakan takdir abadi. Hal yang menarik, Mas. Beliau menyampaikan al-fikratul mihwariyatu ad-dunya mazra'atun wal akhiratu hasadun. Fa jaudatul hasadi an-nihaya. Wow. Tatahaddadu bidau'iyatil badri wal amali fil mazra'ati al-bidayah. Luar biasa. Imam Ghazali. Jadi ide sentralnya apa? Dunia adalah ladang dan akhirat adalah panen.
Maka kualitas akhirat ditentukan oleh jenis benih dan amal yang dilakukan di ladang permulaan. Ini sebelum saya menganalisis, ada teks lagi yang ingin saya baca. Sifatul bad'i tuhaddidu jaudatal al-khitami. Nah, artinya apa? Kualitas awal menentukan kebaikan akhir.